sukacita yang baru Tuhan. Kami percaya saat kami datang tidak sama seperti kami pulang. Kami pulang, kami membawa damai sejahtera. Kami pulang membawa kebebasan, kelepasan dan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau berkenan ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu akan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuji-Mu dengan antusias kami Tuhan. Hanya di dalam nama
doa. Bapak terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyembah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, biar nama Tuhan boleh dipermuliakan oleh setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau berikan persembahan kami mau berikan sebagian apa yang boleh kami miliki Tuhan. Biarlah Kau yang sucikan, kuduskan, dan boleh jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Untuk yang bertugas bersama.
Bapa, persembahan kami apapun yang dapat kami berikan, kami bawa kepada-Mu sebagai persembahan hidup kami. Karena kami tahu kami ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Hari ini kami masih hidup karena kebaikan Tuhan. Dan di dalam hidup yang Kau berikan kami mau untuk memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau masih hari ini kami dapat mengikuti ibadah dengan tubuh yang sehat dan kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi baik kami tidak akan sia-sia. Berilah kami kekuatan hari sukacita dari Tuhan, dan Engkau kiranya menjawab segala kebutuhan kami. Karena sesungguhnya Engkaulah jawaban bagi kami. Engkau gembala kami, Engkau Tuhan penebus kami, Engkau penolong dan penuntun bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari Bapa, bawa kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Amin. Alih pemberitaan firman-Mu. Urapi yang baru, urapi kami sekalian dengan urapan yang sama, sehingga yang menyampaikan dan mendengar kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan segala roh yang bukan dari Allah kami ikat batakan oleh dalam nama berfirmanlah Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam nama itu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Baik. Oke, shalom. Tadi belum dihidupkan, tapi agak kerja suaranya tetap kencang. Haleluya, haleluya. Biarlah bagi Tuhan segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Amin. Baik. Kita masih bersyukur, kita masih hidup dan bisa bernapas. Ada banyak orang yang sudah pulang, nggak muda, nggak tua, dan bahkan ada anak-anak. Tapi hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Dan karena itu kita patut syukuri. Pastikan hari ini dalam ibadah dan doa kita atau kehadiran kita sungguh menyenangkan hati Tuhan. Emas dan perak, persembahan mungkin nggak besar-besar dan penampilan kita juga tidak sehebat orang lain. Tapi biarlah hidup kita menyukakan hati Tuhan. Sehingga kehadiran kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan jika hati Tuhan sudah disenangkan, terlebih karena kita mengerti akan kehadirannya dan firman yang dia sampaikan tersimpan di hati kita, percayalah bahwa Tuhan yang tinggal di dalam kita menyertai kita, yang lebih besar dari segala persoalan kita, yang sanggup mengubah segala keadaan, sanggup akan menolong kita hari dan kali yang akan datang. Karena itu pastikan dalam mendengar firman Tuhan, kita hari ini ada mengikuti perjamuan kudus karena mengingat pengorbanan Kristus bagi kita. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Korintus atau surat Korintus pasal yang ke 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, 18, 19 sampai 21. Ya, mari kita buka. Di 2 Korintus pasal yang ke-5. Haleluya. 2 Korintus saya buka sedikit ini. Ya. Baik. Besok-besok kalau bisa, karena situasi biar bagaimanapun ke depan ya, karena tetap protokol kan begitu ya, dalam mic berganti-ganti masuk seperti itu. Nanti kan ada gembala berpegang, kasih bungkusnya, khusus kita siapkan. Besok cuci lagi, pasang lagi gitu ya, nggak mahal-mahal supaya tidak disalahkan kalau ada apa-apa kan begitu. Yang salah orangnya kemana-mana karena kepapat, yang disalahkan gereja. Jadi jangan sampai mau, karena Kristus tidak mau disalahkan. Ketika kita berterang semua akan menjadi baik dan menjadi berkah. Baik, ya haleluya. Kita bersyukur dari pandemi sudah akan bergerak, bergeser turun kepada endemi. Jadi tidak sama dengan flu. Jadi jangan takut, apalagi sudah divaksin ada kekuatan ya. Tapi yang diperboskan dengan dengar dia bilang sakit tangannya susah diangkat begitu ya kan? Tapi itu penyesuaian saya kira. Bagi orang yang bersuka cita ada kekuatan dari Allah. Apalagi Tuhan ada menyertai kita. Dan kalaupun mati kita besok gara-gara itu, jangan takut pastor nama dari surga kau pasti masuk surga. Jadi itu apa panjang-panjang di dunia kalau susah. Tapi jangan khawatir kalau hidup tetap bersama Tuhan, karena bersama Tuhan dapat kita lakukan perkara besar. Jadi jangan takut di mana-mana boleh perang, boleh imbas dari itu. Jangan takut, Tuhan ada di pihak orang yang percaya kepada-Nya. Jadi mari kita buka firman Tuhan. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke 17, 18, 19. Bahkan sampai 21. Baik, yang sudah ketemu katakan amin. Boleh dibuka juga ayatnya. Jadi siapa? Ya udah dimunculkan. 1, 2, 3.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak mempertimbangkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Setiap orang yang ada di dalam Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bahas yang lama. Kalau yang bicara yang lama, buka bukunya ada. Yang lama namanya perjanjian lama. Ada perjanjian baru yang ada dalam Kristus, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baik. Kalau kita lihat tentang pendamaian, ini bicara masalah pendamaian. Tentu kalau ada kita berdamai juga berarti berantem, ya kan? Pernah ribut, pernah bermusuhan. Nah, jadi kalau ada bicara pendamaian, pasti dulu pernah bicara permusuhan. Sebetulnya Allah, bolehkah kita berseteru atau bermusuhan? Nah, berseberangan, berbeda, tidak sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah Allah menciptakan manusia, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Dari debu tanah yang tidak berharga yang sudah diinjak-injak, saya pernah sampaikan itu, dari debu tanah permukaan bumi ini sebetulnya sebelum manusia dijadikan, 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Seperti sebetulnya kalau disamakan persis tidak bisa, tapi saking jauhnya. Nah, bayangkan kalau sampai hari ke-6 sebetulnya Allah sudah menjadikan dari awal itu binatang-binatang. Jadi kalau sampai 1000 tahun ini, hari ke-6 1000 tahun, baru hari ke-7 nanti tahu apa namanya berakhir. Nah, bayangkan ketika dijadikan ya babi, ya kan? Bayangkan babi, anjing, kuda, sapi, zebra, jadi 900 tahun. Ya kan, 1000 tahun 1 hari bagi Allah 1000 tahun, di 1 hari kita 1000 tahun. Jadi ketika dijadikan ini, jadi bisa-bisa lebih kurang 900 atau 600 atau berapa ratus tahun sudah ada babi. Jadi kalau babi 900 tahun beranak terus, tidak ada yang memakan, ular tidak memakan, harimau tidak memakan, saya bisa jamin ada kota babi di dunia. Karena gak ada yang mengganggu, sekali beranak 10. Ya kan, anggaplah yang jantannya 3, 7 yang betinanya. Nah, yang 7 betina dalam beberapa tahun sudah beranak lagi. 7 jadi berapa? Ini beranak lagi, yang 7 tadi ya. 7 beranak lagi, ini beranak lagi, ini beranak ke-3 kali, ini ke-2 kali, ini ke-4 kali, ini ke-3 kali, ini ke-2 kali, ini ke-1 kali. Waduh, udah gak tahu lagi. Oh, bertingkat lah itu. Seluruh bumi penuh dengan babi-babi, penuh dengan anjing-anjing. Kan begitu nih. Kalau sampai baru manusia diberikan hari terakhir nih, menjelang hampir 1000 tahun nih, diberikan, tentu bumi sudah penuh. Seluruh yang dimakan di rumput dan yang lain, seluruh itu juga bersebaran dan damai baik. Kotorannya kemana-mana di permukaan ini. Dan kalau Tuhan menjadikan manusia, ya bisa saja sih Tuhan aja korek-korek tanahnya ke bawah, nggak mau jijik, itu bagi Allah tidak ada yang jijik. Jadi ambil saja. Jadi kemungkinan yang ini nih bekas dari kotoran itu juga itu berasa ya kita ini, ya dong. Ya begitu. Bagi Allah tidak menjadi jijik dia karena dia maha kudus. Nah, saudara, dijadikanlah dari situ. Cuma membuat dia berbeda dari yang lain. Kita berbeda adalah dari hembusan nafasnya, nefes atau ruah Tuhan.
itulah yang tinggal. Tapi ketika tidak mendengar suara roh, tidak taat kepada perjanjian Tuhan, jatuhlah dalam dosa. Maka kasih karunia Tuhan dinyatakannya awal pertama, penginjilan pertama, berita penginjilan itulah penyelamatan. Ada di Kejadian pasal 4. Ketika Allah datang menjumpai Adam dan Hawa, dia pergi ke taman dan dia memanggilnya, tapi manusia itu takut. Dan dia mulai ketika jatuh dalam dosa, ia mengambil daun-daunan menutup dirinya. Nah, kita ini sekarang orang-orang berdosa, kebanggaannya adalah semua daun-daunan dunia, gitulah. Ya, apa itu daun-daunan dia saja yang di bumi. Terus merasa bangga, malu aku, keundangan, begini pakaian dia terus, sepatunya itu terus. Orang bangga kalau sudah ganti, diaturlah semua. Kalau bajunya merah, sepatunya merah, busuknya merah. Akhirnya cocok lah sudah. Nah, saudara, terus kalau boleh lagi digantungkan di sini. Kalau perlu giginya di bawah dikasih berlian, gitu tercincin gitu kan, ada berlian. Nah, saudara, harga manusia diukur dengan yang dari bumi, bukan lagi yang dari Allah. Saudara-saudara, itulah kebanggaan manusia. Tetapi saya mau beritahukan, kalau kebanggaan yang dari Allah, kemuliaan dari Allah telah tidak ada bagi seseorang, nggak ada artinya di mata Tuhan. Di mata manusia sih tidak berharga, dihormati. Kalau datang dia pakai apa namanya dengan motor, ojek lagi itu bisa di waktu ya. Dengan yang langsung pakai mobil, mari Bapak. Begitu beda-beda tuh. Memang saudara tidak salah juga, karena dunia ini punya nilai juga. Tetapi dalam menghadap Tuhan, di hadapan Allah, semua itu tidak ada artinya kalau nama seseorang tidak terkunci sorga. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi walaupun manusia jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah, maka Tuhan merencanakan kehadirannya memulihkan dan tidak ingin kematian orang berdosa itu. Dari Kejadian ketika terpisah manusia dihakimi. Dan satu kalimat di ayat 15-16 disebutkan di sana. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, katanya ke ular, dan perempuan ini, antara keturunannya dengan keturunannya akan menginjak kepalamu dan engkau mematok tumitnya. Jadi si iblis ini akan diinjak. Siapa itu? Keturunan dari si wanita itu. Walau jatuh dalam dosa, tapi Allah tetap menaruh kasih karunia supaya setiap yang jatuh akan ada pemulihan baginya. Nah, karena itu saudara, bicara masalah jatuh, kadang-kadang kita ini seperti kalau saudara ajak ke gereja, sudah jadi pengkhotbah, sudah jadi pemuji, rasa-rasanya kita yang paling kudus. Tapi saya mau beritahu, bagi kita pun tak lepas, ketika kita berjalan di lumpur, mungkin badan kita, baju kita nggak kena lumpur, tapi sifat kita juga masih ada berlumpur. Karena itu saudara, sifat pun berlumpur, bagian dari tubuh kita, pakaian kita sudah kena lumpur, walaupun sedikit dan besar sama. Kalau dimasukkan ke mikroskop, tetap ada noda dalam diri kita. Jadi orang sudah berdosa di hati dan pikiran, dan saudara dikasih sedikit dosa saja sudah mencemari seluruh kehidupan manusia, sehingga tidak layak di hadapan Allah, tidak layak masuk surganya, dan ia menjadi terpisah. Nah, saudara, apalagi di dalam pikiran, di perasaan sudah berdosa. Karena nggak mungkin Tuhan berkata, pikiran lo tinggal aja nanti. Ada tangan berdosa, tangan tinggal di bumi, kau masuk surga tanpa tangan. Nggak mungkin juga. Nah, saudara dikasih, udah matamu yang berdosa kemarin, kalau begitu kan, kakimu yang berdosa, terus yang jelas tidak mungkin masuk surga jika ada dosa. Nah, standar yang ditentukan ini membuat manusia berdilema bagaimana menyelesaikan dosa, dan dosa lah menjadi persoalan terberat dalam kehidupan. Nah, untuk itulah Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan wanita ini nanti akan menginjak kepala ular. Tapi kapan? Waktu Adam atau si Hawa lahir, diberikan namanya si Kain. Kain artinya si pengharapan. Tapi ternyata dia tetap di dalam, boleh katakan, permasalahan. Diberilah si putus asa. Kadang dipanggil pengharapan gitu kan, tapi nggak ada pengharapannya, nggak muncul, diganti orang Batak kan suka begitu. Dikira si harapan dong, jadi mali pengharapan dong, gitu kan? Apakah kawan bapak mali pengharapan? Iya, pengharapan. Saudara-saudara dikasih, akhirnya tidak ada pengharapan, digantilah. Anak kedua dibikinlah si putus asa. Jadi hati Habil itu si putus asa. Jadi kalau ini pengharapan, Tuhan juga memberikan, bikinlah putus asa. Dia putus
saja si orang itu sayanglah dia kita, jadi tolong jalan kita, kan gitu. Jadi tetapi datang pujian dua ini, tapi ketika dalam hidup mereka rindu mencari Tuhan, semua agama mencari Tuhan dengan caranya. Nah si Adam karena dia dekat dengan Tuhan, kedua cerita kepada anak pun ingin mencari Tuhan dengan cara ibadahnya. Allah sendiri sebetulnya sudah membatasi dirinya, tapi manusia berusaha. Keselamatan agama-agama adalah merasa mendapatkan keselamatannya dari usahanya. Tetapi saudara, yang bedanya dengan kekristenan ialah keselamatan kita bukan karena usaha kita, karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kalau kita Kristen sekarang diselamatkan bukan karena kebaikan kita, jadi nggak boleh bangga. Kalau dikatakan hebat kerja dia sudah diselamatkan luar biasa, itu kebalikan itu mulia bagi Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Mau bertapa 10 hari, 20 hari, 30 hari, atau 50, 60 sampai mati karena bertapa itu atau berpuasa itu. Bukan itu yang menyelamatkan. Tapi Kristus yang telah disalibkan 2000 tahun yang lalu, itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Nah, saudara dikasih tentang persiapan pendamaian akan ada diselesaikan Tuhan buat. Mungkin si iblis boleh diinjak, dihancurkan. Tetapi orang yang sudah berdosa bagaimana menyelesaikannya? Karena upah dosa, kalau sudah berdosa, upahnya ialah maut. Dan ada di balik itu ada juga kasih karunia. Itulah perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, kau lakukan yang baik, baiklah dapat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini masih di dalam hidup zaman Adam. Belum ada Taurat diberikan, tapi berlanjutlah. Kita melihat ibadah dilakukan mulai oleh anak-anak si Abraham, anak-anak si Adam dulu. Ketika ibadah mereka, ketika yang pertama si Kain mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Si Habel juga ingin mencari Tuhan. Tetapi lihat ibadah, semua yang terbaik dari buah-buahan disediakan oleh si Kain untuk Tuhan. Tetapi yang si adiknya si Habel, padahal dia berpengalaman datang baru, dia malah berikan domba karena dia peternak yang terbaik. Nah kenapa? Ini pun dari yang terbaik dari tanamannya, buah-buahnya diberikan. Yang terbaik dia berikan. Mengapa Tuhan menjadi berkenan kepada Habel punya persembahan? Karena Habel memberikan level yang lebih tinggi. Saudara dikasih, yang satu level tanam-tanaman, saudara dikasih itu nggak bisa bergerak, tapi lebih tinggi lagi level ternak atau binatang-binatang bergerak kemana dia mau. Itu sudah ada nafas di dia. Terus yang di sini ada nafas juga, jangan kira tanaman nggak ada nafas, tapi yang sifatnya di tempat terus kalau berkembang ke kiri dan ke kanan beranak atau menjalar, kalau ini bisa kemana-mana mengembang dan bergerak. Terus yang lebih lagi, ya boleh dikatakan ada nyawa, ada darah. Saudara, dan ketika dia ambil dombanya, dia potong, dia bakar, dan lemak-lemaknya dia berikan, akhirnya persembahan si Habel dikenal oleh Tuhan. Ini adalah gambaran termasuk kepada pakaian si Adam yang jatuh dalam dosa di ayat yang ke-21. Saudara dikasih oleh Tuhan, si Adam di ayat terakhir dari kisah Kejadian pasal 3, diambillah Tuhanlah binatang, diambillah kulitnya, dia tentukanlah tadi dia si Adam dan si Hawa kasih pakaiannya, jangan pakai yang dari dunia, tapi yang kusediakan. Karena pendamaian terjadi ketika Allah menyediakan pendamaian. Nah lanjut dari sini kepada siapa si Kain Habel, lanjutlah kepada si Abraham bapak beriman yang dipanggil untuk meninggalkan Kasdim. Ketika itu sekarang lahir dinanti-nantikan bernama Ishak, dan si Ishak ini sekarang diminta oleh Tuhan walaupun mengetes supaya lulus, maka dikatakan dan dia persembahkanlah anak Ishak di gunung yang tempat yang kutunjukkan kepadamu. Dan dengan demikian bangun besoknya, tapi dalam penglihatan diberitahu gunung yang mana. Ketika itu mulai jalanlah arah itu, ketika mulai jalan hampir sampai, kemudian dia berkata pada anak buahnya,
ketika dia berkata, tinggallah di sini hamba-hambaku dan ada 2 orang dan jagalah keledai ini atau keledai ini, dan sekarang tunggu di sini, kami naik ke bukit itu. Naiklah bersama si Ishak. Ketika naik dengan si Ishak, saudara, ini rentetan tentang korban. Ketika naik dengan si Ishak bertanya, "Papa, di sini sudah ada kayu, aku yang bawa. Kedua, terus ada juga api. Terus ada pisau di tangan Bapak. Di manalah korban? Di manakah korban yang akan kita korbankan?" Si Abraham di pasal yang ke-12 ayat 12, khususnya di ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhanlah yang menyediakan korban baginya. Saudara dikasih standar harus tetap kepada kehendak Tuhan. Dan ketika sampai di sana, akhirnya dia ikat tangan anaknya. Jadi bagaimana? Kenapa saya mana korbannya? Kaulah yang diminta oleh Tuhan. Tapi dia taat karena dia seorang yang percaya, hormat pada orang tuanya. Dan dia tahu seorang bapak tidak akan mencelakainya. Dia serahkan. Dan kalaupun itu menyenangkan hati orang tua, dia pikir adalah tertinggi dari kasih yang ada dalam dunia. Dan dengan demikian dia juga waktu mau dibunuh, datang malaikat melarangnya. Dan saudara tahu ketika dilarang, dan sekarang sudah tahu, sebetulnya Tuhan tahu Abraham kamu bisa punya kemampuan iman. Tapi orang lain, termasuk Ishak dan termasuk yang lain, harus tahu bahwa Abraham rela sebagai orang beriman memberi yang paling berharga dalam dirinya. Apakah saudara dan saya juga memberi yang terbaik dari saudara, dari diri saudara, talenta saudara, waktu saudara? Sebetulnya di antara semua waktu yang riskan siang seperti ini. Modo-modo. Kalau makan ulang, modo di bawah. Senyum di sepakat. Kalau kurang tidur tadi malam, bawaannya mau tidur. Nah saudara, waktu lagi nyanyi barangkali kita bersorak kayak olahraga. Tapi selesai itu, bawaannya mau tidur. Begitu kan? Gak ada mengangguk. Belum ditanya oleh pendeta, dia udah mengangguk. Gitu. Bukan sini yang sama dengan saya. Paling berat di siang-siang seperti ini. Tetapi bisa saja kita bilang, soalnya nanti dosen siapa yang kali kita tidak nasi, tidak boleh jalan. Ada. Tetapi saya mau beritahu kepadamu, kalau engkau menang di tantangan yang paling berat, kau lebih menang lagi di tantangan yang ringan. Betul? Kalau di tantangan yang paling berat kau sudah menang, maka tantangan yang ringan berkata kecil. Saudara, kalau ada kesusahan di Jakarta, ada seorang anak di kampung dulu 3 tahun mereka gagal dalam pertanian sampai pergi menangkap ikan di kayak danau Sunter yang sudah lebar di belakang hutan-hutan itu, pergi menangkap ikan. Kalau tidak bisa menangkap apa-apa, dia menangkap ikan. Di mana ikan? Pasti di tempat air yang kering itu, karena beberapa hari, berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun sudah kering. Jadi situlah menanam. Mereka pun menanam padi di tempat itu karena sudah kering. Jadi saudara yang lain berkata, tangan kesempatan, ini masih lama. Belum tentu nanti datang banjir tenggelam, gak ada gunanya. Dia berkata, ya untung-untungan, dia gak ada hasil, dan kerjakan pun anggap gak ada hasil. Tapi paling tidak ada cerita baru nanti bahwa aku udah berusaha tidak ada hasil. Ya, daripada kau tak ada usaha tapi gak berhasil ya. Dia ditangkap. Ketika sudah mulai berhasil, baru berkata, bagaimana bagian baru gitu kan? Yang gitu. Ikan dia dapat dari situ dan dia tanami berhasil. Daerah Palembang begitu. Daerah Palembang kalau kau lewat di pinggir tol itu seolah-olah banjir. Kalau musim hujan. Tapi mereka mau tanami inti kapan musim kemarau. Jadi masuk musim kemarau tanam di situ. Musim hujan tanam di tempat yang ada darat itu. Jadi maupun musim hujan maupun kering tetap bisa berhasil. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika demikian kita melihat si Abraham membawa anaknya sehingga ada kalimat. Coba buka di Kejadian pasal 12 ayat yang ke-12. Di Kejadian 12 ayat 12. Haleluya. Boleh dimunculkan di ayat itu. Kejadian 12 ayat yang ke-12. Kejadian 22 maksud saya. Ya, bukan 12.
di Kejadian 22, karena itu mengenai tentang si Abraham dan anaknya. Ya. Udah ketemu keluar? Ya, oke. Ayat 12 dan 13 dan 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, apa katanya? Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan apa? Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Seperti itulah Bapa akan menyerahkan anaknya yang tunggal. Berat, ya berat. Tetapi karena kasih yang tertinggi darinya memberikan yang terbaik. Sebetulnya Allah memberikan dirinya karena dia adalah firman. Dia adalah roh. Dialah yang adalah firman menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada yang dijadikan dari segala yang ada. Dan ia menjadikan segala sesuatu dengan firman. Dan dia bersama dengan firman. Jadi tidak ada pernah Allah tanpa firman. Tidak boleh pisahkan. Itu sebabnya Allah itu ada firman. Itu juga Allah. Nah, jadi ialah yang menjadi manusia. Homileto. Dari dirinya keluar. Firman-Nya itu menjadi manusia. Itu yang dilahirkan Maria. Jadi sebetulnya dirinya lah yang berkorban. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ialah yang menyelesaikan. Ini kasih yang terbesar. Kalau dilihat dari hukum atau keadilan Allah, harusnya menghukum semua yang berdosa. Tapi Allah yang kasih tidak ingin menghukum dosa. Bagaimana kasih dan keadilan dapat bertemu? Maka kasih dan keadilan dapat bertemu dalam pengorbanan. Dan Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Tapi belum muncul Yesusnya. Masih Allah di dalam Yesusnya masih firman. Belum datang. Nah, disinilah dia tunjukkan bahwa akan ada pemberian terbaik, pengorbanan dari Allah, supaya Abraham dan manusia juga sadar berat memberikan. Dan kita lihat ayat yang ke-12 tadi. Lihat ya, ayat 13 kita baca 13. 13. 22 13 muncul 1 2 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam kedudukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai apa? Sebagai apa? Ada kata pengganti? Jadi ini adalah pengganti dari manusia bernama Ishak. Harusnya Ishak yang harus diserahkan. Saudara, tapi Allah menyediakan. Terpujilah Tuhan yang menyediakan korban pengganti sehingga engkau dan saya diselamatkan. Bukan dari usaha kita, perbuatan kita. Saudara, setelah ini menunjukkan masuk lagi di dalam Keluaran yang 12 nanti. Ya, di Keluaran itu dikatakan, saya gak usah perpanjang, lumayan panjang bacanya itu, tapi lihatlah. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sudah diperbudak, sudah tidak bisa keluar lepas lagi. Tetapi mereka sudah tidak menyembah Tuhan, sudah tidak memuji Tuhan, tidak punya waktu. Karena kerajaan membuat aturan. Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan. Allah sendiri turun mengeluarkan umatnya. Karena dia lihat sudah diperbudak dan tidak menyembah. Pada saat itu, itulah 1, 2, 3, 4, 5, 9 sudah dilaksanakan. Tinggal yang ke-10. Yang ke-10 inilah untuk menghukum anak sulung tiap rumah. Jadi Tuhan mau kirimkan malaikat maut untuk menghabisi setiap anak sulung. Kenapa? Karena Tuhan berkata, karena engkau menahan anak sulung saya, karena Israel bagikan anak sulung, maka aku akan menghabisi anak sulung. Dengan saudara, jadi kita melihat coba dia, seluruh rumah pasti ada anak sulungnya. Kalau nggak bapaknya anak sulung, kalau saya sih anak keempat. Jadi kalau sampai datang itu dulu, aku mati. Ya kan? Paling abang yang di Medan yang mati. Tapi anakku ada anak sulung. Nah, mungkin aku nggak menangis ketika anak sulungku mati. Lalu, maka tiap keluarga, baik orang Israel yang ada di Mesir, baik orang Mesir yang di Mesir, mereka aslinya, pasti ada tangisan. Tetapi Tuhan dan mereka bertanya, kalau gitu, kalau malaikat mau datang ke Mesir, kami tidak luput juga.
Bukankah Engkau mengasihi kami? Maka Tuhan kasih solusi. Caranya ialah taruh, potonglah domba dan darah itu kau taruh di atas pintu. Nah itulah siapa rumah mana yang ada darah di pintunya dilewati, dilompati oleh malaikat, dilompati yang bersama bahasanya, dan kata lain diloloskan dan tidak diganggu. Saudara, biar dia orang Mesir yang menaruhnya tetap dilewati. Mungkin malaikat bingung juga, ini kan orang Mesir tapi kok ada darah. Biasanya orang jauh dari tadi lihat. Ya, tapi ikut aturan. Karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan diberikan kepada yang ada darah tanah. Lolos. Orang-orang Mesir banyak mengikuti karena melihat selalu terjadi hukuman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 9 selalu benar-benar terjadi. Jadi ini pun ikut daripada mati kan mereka tertua di rumah. Terus kami juga ini lagi nanti ayo ikut. Mesir pun mengikutinya. Beberapa orang yang melihat fakta, melihat kesaksian dan menjadi saksi mata atas kejadian-kejadian yang ada di Israel, orang Israel. Bukan Israel, orang Israel di Mesir. Saudara dikasih, dari semua rentetan ini, maka kita boleh melihat dulu sekarang. Harus ada darah dan harus ada domba menjadi pendamaian. Bukan disuruh anjing, harus domba. Nah coba lihat dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-9, muncul ke-9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Sudah? 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut apa? Hukum Taurat. Mereka sudah punya hukum Taurat, sudah dibawa Musa. Dengan apa? Dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan. Jadi setiap orang berdosa, kalau kaya raya berdosa, lembulah pendamaiannya. Kalau kelas menengah ekonominya, dombalah pendamaiannya. Kalau kelas miskin atau orang papa tidak punya kemampuan, haruslah didamaikan dengan burung tekukur atau burung merpati. Bayangkanlah, setiap mau datang ke bait Allah, mau bertemu dengan Tuhan di baitnya, harus berdamai di halaman. Perjanjian lama ya, di halaman. Gak boleh masuk ke ruang suci kalau belum berdamai. Maka dibawa imam besarlah darah itu ke ruang maha suci. Nah, saudara, imam pun sebelum beribadah, sebelum menghampiri Tuhan, dia mendamaikan dirinya dulu. Beda lembunya. Kalau yang lain lembu biasa, dia seperti kerbau merah, lembu merah. Itu yang di pasar. Tolong minumnya sedikit coba. Jadi Tuhan inginkan supaya umatnya memahami ini. Kita belajar dari sejarah dan tidak asal sekedar baca Alkitab, tapi nggak mengerti. Saya berharap saudara dan saya bisa mengerti. Bentar ya, maaf ya. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Coba hafalkan itu. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nih mau menyucikan orang mesti ada yang dipercikin kalau orang kusta. Terus orang yang datang ke bait Allah semua potong. Makanya ada waktu Yesus datang itu ada yang jual beli domba, sapi ada juga. Terus jual beli burung merpati. Burung merpati puji Tuhan Yesus tidak lepaskan burung itu, nanti setengah mati nyarinya, iya kan? Tapi meja penukaran dulu dibalikkan semua, masih bisa dikumpulin nggak? Masih ada pembubar di sini kan? Nah, saudara, rumahku adalah rumah dua, kata Yesus. Nah, hampir segala sesuatu. Berarti kalau perjanjian lama nih, kita di perjanjian lama, saudara dan saya nggak bisa masuk ke ruang suci, apalagi ruang maha kursi ditutup, nggak bisa. Nah,
Segala sesuatu anak-anak juga harus sucikan juga. Jadi berdarah-darah nih. Ceprot ini. Dicipritin semua pakai darah. Gue bau juga ya kan. Jadi termasuk. Tiang-tiang ini semua. Karena siapa tahu dipegang orang najis. Maaf aja nih. Yang haid. Ya, tahu haid ya? Bukan haid. Ya, dipegang tembok menjadi najis. Dipegang bangku menjadi najis. Bayangkan, sebetulnya kita duduk di tempat najis menjadi najis juga. Karena itu mestinya disucikan. Tapi bersyukurlah dosa apapun, dosa merah seperti kerbisi pun dapat diubah menjadi putih seperti salju. Karena Allah menyiapkan itu. Kalau kita membuat ibadah, menyucikan diri kita sampai ke atas dunia, sampai ke surga. Tapi kalau Allah sendiri yang Maha Kudus melakukannya bagi kita, tiada mustahil. Sekali Tuhan melakukannya, selesai itu selama-lamanya. Karena itulah dikatakan sudah selesai. Nah, puncak dari semua ini menunjuk kepada domba. Karena itu adalah gambar. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Coba Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah. Coba baca. Keluarkan ya. Ya, mari. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata apa? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di sini disebut anak domba Allah. Tapi lanjut terus ayat 30. Mari supaya kita lihat nanti. Ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan apa? Kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dia belum ada, tapi yang akan datang ini sudah ada sebelum dia. Jadi dia memberitahu gini, aku bekerja jadi pengkhotbah, aku lakukan ini karena Tuhan nyuruh untuk yang akan datang ini. Saya belum tahu selamanya. Lihat dari ayat yang 31, coba lihat. Lanjut, 1, 2, 3. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang. Dan apa? Dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Lanjut lagi. Terus. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya apa? Aku telah melihat roh Tuhan. Roh turun dari langit. Seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Nah lanjut. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nih ada suara Tuhan yang mengutus dia ya. Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Apa katanya? Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Lanjut. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Apa katanya? Ia inilah anak Allah. Sesisi dia disebut anak domba Allah, tapi juga disebut ia inilah anak Allah. Ia ini sama disebut juga menjadi anak domba Allah. Kalau di perjanjian Allah lama selalu ada anak domba mendamaikan dari sejak Adam sampai kepada Isa, anaknya lagi Habel dan Kain. Habel persembahannya lanjut kepada Abraham sampai kepada Israel keluar dari Mesir, selalu menyediakan domba. Nah, domba yang sesungguhnya mendamaikan seisi dunia disiapkan oleh Allah, itulah anak domba Allah, anak Allah. Inilah menunjuk kepada Yesus. Inilah seluruh perjanjian lama ke baru. Satu garis merah. Amin. Nah sekarang saudara, untuk itulah inilah yang mendamaikan. Itu sebabnya yang kita baca tadi, yang kita baca di ayat perjanjian pertama sekali, 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab siapa yang ada di dalam dia, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dan harus diperdamaikan. Nah saudara yang dikasih itu, mengapa diperdamaikan? Karena ada perseteruan.
Bukan Tuhan yang memulai perseteruan, tetapi manusialah yang memberontak. Karena itu walaupun demikian, Allah tetap menyiapkan anugerah. Buka dulu Efesus pasal 1 ayat yang ayat yang ke-7. Tapi bagusnya sih dibaca dari ayat yang pertama, ayat ketiga. Coba Efesus pasal pertama. Oke, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah atau sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani dalam surga itu akan diberikan kepada siapa yang menerima Dia. Karena siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kau yang sudah menerima Yesus, tanda menerima sih dibaptis. Jadi sudah menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak ingat, anak-anak Allah bukan karena hubungan laki dan perempuan, tapi menjadi anak adalah karena secara rohani kau terima Dia, yaitu Yesus dalam hidupmu. Siapakah Dia? Dialah Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Menggantikan kita, menanggung dosa kita. Ialah pencipta langit dan bumi sebelum dari manusia. Ialah firman. Ia yang mengadakan segala yang ada. Tanpa Ia berfirman tidak ada satupun yang jadi dari yang dijadikan itu. Tetapi Ia yang menjadikan segala sesuatu. Ialah yang menanggung dosa kita. Betapa hebat, betapa kuat, betapa dahsyatnya Allah kita. Karena ada nyanyian, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia telah menanggung semua. Sebetulnya dengan apa kita mengusahakan penyelamatan diri kita nggak bisa. Karena biar doanya orang berdosa berjam-jam, berbulan-bulan atau sampai mati dalam dosanya, ibadahnya tetap ternoda dan berdosa. Namanya doanya orang berdosa, tidak masuk standar. Contoh kalau ada mesin, kertasnya sih putih, tapi ukurannya tidak pas menurut negara, maka walaupun putih yang keluar, apalagi kalau kurang, tetap tidak laku. Dosa artinya hamartia, bahasa Yunaninya, yang artinya tidak tepat sasaran. Nembaknya ke titik itu, larinya solid, ya kan? Masa dikasih juara, kasih piala, meleset terus, saudara. Tapi walaupun kita tidak bisa melakukan hal itu karena terbatas, tapi ada kerinduan. Dan kalau engkau rindu, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Ia menyelesaikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk Ia yang telah mati untuk kita. Ayat yang di dalam Efesus tadi kita lanjutkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sesungguhnya segala berkat rohani dalam surga sudah diberikan. Sebab di dalam Dia, sebab dalam Yesus itulah Allah telah memilih kita. Amin. Sudah memilih kita. Saudara bangga dipilih oleh Tuhan. Tapi pilihanmu ada dalam Yesus. Keluar dari Yesus tidak masuk pilihan. Karena itu apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Yesus. Saudara, mau ada anak jenderal menawarkan anaknya bagimu, hai gadis, hai naruah bawa tapi jangan nanti lagi. Seperti siapa itu yang penyanyi itu, artis itu, sekarang sudah pensiun suaminya, bos PT apa dia, Inalum atau PT Antam. Siapa coba? Ada bila-bilanya. Bila Safira. Padahal kemana-mana dulu kesaksian di gereja. Sekarang nggak bisa tidur dia karena dikejar-kejar. Apalah artinya harta. Tidur di tempat tidur yang luar biasa. Di step bisa turun. Rumah luar biasa dengan tujuan tidur nyenyak. Tapi ketika jiwanya dengan hati dan pikirannya termasuk dengan rohnya bertentangan, gak mau dengar, maka tidak ada ketenangan. Apalagi iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Allah datang mau memberi hidup berkelimpahan.
dibinasakan. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Jadi hati tidak tenang. Lu tidak bisa tenang. Apalah artinya dunia ini dimiliki kalau tidak tenang? Maka orang berkata, hidup tidur tiada nyenyak, makan tiada kenyang, kurus bak kilisarlah dia menurut Medan. Kuruslah ya kan tenang ya kan? Walaupun lengkap di sini, giginya mungkin diganti semua emas. Semua diganti emas, pakai berlian semua, gigi emas gitu kan orangnya luar biasa. Tapi apalah artinya kalau mati besok tak ada namanya tercantum di surga. Tapi saya mau beritahu walaupun keadaanmu barangkali sangat sederhana, sehingga rumahmu pun RS7, rumah sangat sederhana sehingga jor sangat susah. Karena RS bukan RS19, kalau masih ada di bawah 21. Di situ lama kan Siti Natak waktu berdua boleh tenang, kita berdua semeja berdua, sepiring berdua, enak. Tapi saudara tahu ketika sudah lahir mulai anak ya kan, terus taruh di mana? Datanglah mertua. Orang Medan ada nyanyiannya yang bisa diterjemahkan. Waktu datang mertua ya mama, oh ya mama, oh ya mama. Dina Rosima, waktu darinan, oh ya mama, ya kan? Aduh, Dina Rosima waktu datang mertuaku, datanglah mertua. Harusnya kan mertua di tempat terhormat, betul nggak? Di kamar lah, karena terhormat. Nggak bisa di kamar, cuma satu. Kan gitu, akhirnya di luar lah. Saking kompannya yang mertua dengan bapak, mulai teleponan. Barang-baranglah kita tidak, coba kita mana kita iya. Datanglah dua-dua. Ketika datang uang yang kecil pun udah nggak muat. Makanya dia nggak bisa tidur selonjor. Dia udah kayak pistol. Amat dia perjualan terpenonton. Saya taruh film TV di situ. Mulai yang lain terus tidur. Yang lain satu lagi nggak bisa tidur kayak pistol lah dia bengkok seperti itu. Karena udah nggak ada tempat. Ya kan, dia udah buka radio kata di mana lu kerja. Aku di BP7. Hebat kau BP7. Udah pernah saya presiden itu. Bukan itu mak berangkat pagi-pagi pulang petang-petang penghasilan pas-pasan. Tapi bisa menambah tempat ini. Pas untuk hari ini. Masih pas. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Berilah kami air secukupnya. Jadi pas-pasan. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu boleh katakan sulitnya. Tetapi kalau terus setia perkara kecil pasti diberkati perkara besar. Awal-awal itu. Nah itu Yuji. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi walaupun keadaan terbatas di mata manusia, sebetulnya kalau dilihat Kejadian pasal yang ke-10, dikatakan di sana dimulai dengan ayat yang ke-10 saya kira. Maka berangkatlah Yakub dari Berseba menuju Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil batu yang ada terletak di tempat itu dan mengambilnya sebagai alas kepala. Kemudian bermimpilah ia di bumi ada dirikan sebuah tangga yang bunyinya sampai di langit. Maka turun naiklah malaikat di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Olehmu serta keturunanmu akan menjadi seperti dan akan menjadi berkat. Dia lihat tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Yang diberikan tempat berbaring 3 meter, berapa meter berbaring? 1 meter kali 2 meter, betul? Pernah berbaring di terus balik lagi gitu kan? Lalu kalau orang sopan berbaring langsung di 1 meter kali 2 meter, pondok rango. Iya kan? Artinya Tuhan bicara sampai situ, tapi datang siapa berkata, kalau cuma 1 meter kali 2 meter, ngapain aku minta kau cuma segitu, kau mending aku nggak ingin cuma segitu kali 2 meter. Si Jo, diam dulu kau, masih komo. Engkau akan mengembang. Kalau itu lanjut. Kau akan mengembang sebelah timur, barat, utara, selatan. Olehmu serta keturunanmu. Belum ada pacarnya siapa. Belum ada calonnya.
belum ketemu perempuan manapun di hutan-hutan itu. Tapi dia bilang engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat. Baru ada pengharapan, boleh terima lagu nyanyi baca-baca. Baru di mata. Begitulah nyanyian. Terima kasih ya padamu ya Tuhan Allah. Karena besar kasih-Mu, Kau akan menjadi masa depanku. Belum punya pacar, sudah dibahas masalah keturunan. Jadi Tuhan sudah siapkan keturunanmu. Kalau gitu berarti ada pasanganmu. Amin. Lu jangan takut, macam gimana dia mana dia gitu kan. Orang lain punya pasangan, dia yang busa. Jangan takut. Pilih pasangan yang sudah dipesan dari Tuhan. Inden dari sekarang. Tahu inden? Tuhan minta padamu, suka apa padamu? Tuhan bukan Tuhan kalau bukan sanggup mengadakan sesuatu. Tuhan bukan Allah kalau tidak sanggup mengadakan yang tidak mesti menjadi mesti. Nak memang hidupku, kau sanggup menyediakan. Gitu. Saya melihat ada seorang hitam legam, ukuran orang Batak anakku. Kepala pendek. Tapi pergilah dia ke luar negeri, sebetulnya rencananya mau jadi pembantu menolong yang tua-tua menjaga yang tua. Ketika sudah menjaga yang tua, orang tuanya daripada yang tua. Ada orang tua, punya orang tua. Masuk rumah sakit dijaga. Jadi orang tua ini ternyata udah tua dia, tapi belum menikah. Dia kerja di bagian antariksa Amerika, kerjasama dengan Eropa. Ya. Terus karena dia sibuk, dia ada yang mengurusi bapaknya dengan baik. Padahal otak dia memikirkan berangkat dari kampung. Ajar dagang di luar negeri. Sono kita bukan menggunakan kebek. Pikirnya jodoh di kampung aja kalau sudah ada pindah apa Tuhan. Tapi setelah di sana si orang antariksa ini menjadi sayang karena sayang kepada orang tuanya. Orang tua aja kau rawat dengan baik, apalagi diri. Dengan demikian dia melamar menjadi istrinya. Saudara tahu dia sekarang jadi profesor, orang yang dihormati karena dia ahli antariksa. Gaji besar, rumah besar. Kemana pun jalan dia selalu ada pengawal. Karena dia kalau sampai apa profesor ini boleh dikatakan banyak rumus di otaknya itu bersama profesor-profesor yang lain. Jadi berharga. Sukar apa? Kita bilang Tuhan, kau kan sanggup mengadakan tidak menjadi ada. Jodohku datang dari ibu, pokoknya aku gak mau yang dari lain. Dia berdiri aku ditawarin juga, gak mau datang dari ibu. Tunggu, aku nanti. Allah sanggup menyediakan. Selama ini kita kan karena belum tanya Tuhan, udah disamber, itu yang bikin rusak. Tanya dulu aku. Kalau masalah kau miskin gak ada uangmu, kau tanya aku. Tapi cuma masalah perempuan, langsung tahu begitu dia tidak baik menurut. Menurut kita boleh dia baik, belum tentu dalamnya baik. Haleluya. Tapi orang yang sudah beriman kepada Tuhan, walaupun sekarang ini biasa-biasa, bersama Allah kita dapat lakukan perkara besar. Itu dia. Tunggu waktunya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah pun punya waktu juga untuk menyelesaikan masalah. Dan siapa yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan diperbantukan. Tepat pada waktunya. Nih kita baca yang dia ayat Efesus tadi. Di Efesus 4 ayat 4 tadi. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Jadi kau di mata si A kau bercacat. Lihat luarnya. Cacat kayak gini, apalagi pernah baru kan dibayar. Oh dia dibayarnya udah 3 tahun, ya kita susah. Tetap ada cacat, saudara. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan menyerahkan diri, Tuhan sudah hapus semua dosa kita, ditutupi dengan darahnya. Ketika kita berkata, Tuhan banyak dosaku, banyak kekuranganku. Tuhan bilang, yang mana? Ya itu dosaku itu. Gak kulihat lagi. Karena aku lihat darah anak domba. Dan engkau sudah mendapat kasih karunia. Dengan demikian, jadi jangan dompet, gak ada lagi Tuhan. Jangan dompet, ingat, jangan dompet, jangan dompet, bilang gak ada. Jadi gak ada lagi yang boleh sama Tuhan, gak ada. Terima kasih, baru dia terima kasih Yesus. Gitu kan? Ya kan? Terima kasihlah, keluarlah dari hati yang dalam. Ya walaupun kita kadang-kadang kalau lagu begitu, kagak tahu lagunya.
orang cepat. Udah nyanyi lagunya baru dia menculik. Itu nak kini dia tuh. Orang berbeda di bagas. Gitu. Saudara, katakanlah Tuhan tetap kau puji. Ku tahu pujian ini memuliakan Engkau. Belum hafal aku, tapi aku menyenangi lagunya untuk kemudian namamu. Banyak orang bergereja beribut. Di luar biarnya bagus, di dalam bertengkar. Termasuk mau memberikan persembahan. Kalau Tuhan bilang, le masih 20, 20. Ya, gue makan muncul. Kasih, yakin, enggak begitu. Berlawanan. Kasihnya, gitu dikasih. Terus datang si Boris. Bereng jom, si 20 lek kemana sah. Si 5 lek. Iya, berapa? Dia kamar mandi. Ternyata nggak mau si 20. Nah, jadi kemana lagi? Saudara, seolah-olah kalau diambil 22 nggak jadi lagi ke mall. Ngapain lagi? Tinggal sekian ribu. Lebih penting itu. Tapi kalau pada tujuan dari rumah datang ibadah, bukan yang di sini aku bilang. Saudara, mari pastikan bahwa kita yang ada ayat yang ketujuh lompat sekarang dari Efesus pasal 1 itu. Kita baca itu. Betul kan? 1, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Katakan, aku sudah beroleh penebusan. Melangkah kemana inilah orang yang ditebus. Amin. Maka mulai berkata, kita lah umat pemenang. Aku ini sudah ditebus. Ucapkan terus, tidak hanya di hati. Karena dua hal orang dibenarkan. Pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus itu dari antara orang mati. Jika kau ucapkan yang dua ini, percaya, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati Allah telah membangkitkan Dia dan sudah membangkitkan, dan terbukti secara semua menunjukkan bukti dan membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Amin. Keselamatan tersuka. Terima kasih. Aku orang yang sudah Yesus adalah Tuhan. Dialah Allahku dan Ia telah dibangkitkan dari antara mati. Inilah dua kalimat bagi saudara kita yang lain. Ini yang diikuti. Kita mengaku dua kalimat. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Sudah mengatakan bahwa memang Dia firman kau yang menjadi manusia. Terus ketika Dia mati, Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati. Jadi tidak mati terus, tapi sudah bangkit naik ke surga. Dia kirim Roh Kudus dan akan datang nanti, dan sedang melihat dari sana, dan akan ada laporan malaikat, ada laporan Roh Kudus. Engkau setia dan percaya kepada Dia atau tidak, Dia tahu. Tapi kalau kau berkata, aku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, aku percaya Kau sanggup, apa buktinya? Laut bisa dibelah. Apa lagi buktinya? Memberikan makanan pada guru. Apa lagi buktinya? Kau dapat mengubahkan air menjadi anggur. Apa lagi buktinya? Kau dapat berjalan di atas air. Apa lagi buktinya? Tidak salib yang mati dapat dibangkitkan. Ku tahu Tuhanku penuh mujizat. Aku pun akan mengalaminya. Karena mujizat terbesar, Ia menebus kita dari dosa. Dan mujizat yang kedua, selama hidup maka melihat mujizat pertolongan Tuhan. Marilah dalam perjamuan kudus yang sebentar kita akan ikuti bahwa Ia telah menanggung dosa. Sudah diselesaikan. Sudah selesai. Aku bersyukur, aku berterima kasih bahwa Ia sudah menyelesaikan bagiku. Karena itu saudara, Ia yang tidak mengenal dosa, Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena dosa kita di saat itu semua dosa manusia ditanggung. Sehingga semua dosa dari alam semesta, dari semua orang yang berdosa sebelum dan sekarang dan yang akan lahir akan ditanggung. Sehingga Ia menjadi lebih dari hitam dari segala yang hitam. Karena Ia maka tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Maka disebut Eloi lama sabatani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Perpisahan Dia terima. Tapi setelah selesai Ia mengerjakan tugas itu, Ia dilayakkan mendapat segala kemuliaan tertinggi dari segala di alam Dia akan datang. Terdalam semua dikuasainya. Maka Dialah pemegang kuasa di sorga dan di bumi. Karena itulah Ia menjadi jalan keselamatan dan hidup. Karena itu akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah segalanya. Bagi saudara kita yang lain, jalan yang lurus. Dan Dia juga yang akan datang menghakimi, Siratul Mustaqim.
kan gitu. Tapi bagi kita dialah hakim yang adil. Dan dosamu sudah diselamatkan dalam mengikut Tuhan masih simpan dosa tiap hari bereskan. Jika kita mengaku dosa kita, sehingga Ia adil dan benar, Ia mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka setelah dilakukan, kau kudus di hadapan Allah, bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih karunia. Kita ada untuk mengucap syukur, berterima kasih, membalas kasih Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Percayalah, kalau kau tidak punya uang, contoh nih, memberi persembahan. Bapak tahu kan? Dia tahu. Tapi ketika kau berkata, aku mau memberi, tapi kau yang memberi kepadaku, apa yang dapat kuberi? Sebab kaulah Bapa, kaulah Tuhan, penebus, penyelamat, untuk melaku hidup. Maka apa yang dia beri dari yang dia beri, itulah kita bisa memberi. Maka nasana diri ini, tondi doa, beri kematang, itu pasal itu, lalu jadi catok. Hidup memberikan pada Tuhan, kau akan dipakai dan akan diberkati. Tuhan akan mau. Mari kita mengingat kematiannya. Ia telah mati bagi kita, telah berikan hidupnya bagi kita. Dia menebus kita. Dan sekarang kau bila dirimu didamaikan dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami dengar, materaikanlah itu, kirkanlah di hati kami, rekam di pikiran, biar terpapar di penglihatan, terngiang di telinga, dan menjadi daging dalam tubuh kami, supaya firman-Mu menjadi daging dan kami boleh menyenangkan-Mu dalam tubuh kami. Segala kelemahan, siapa yang merasa dirimu lemah, siapa yang merasa dirimu tidak bisa melakukan firman Tuhan, sering engkau melawan, sering tidak mampu melakukan. Ketika kau terima kuasa daging yang firman menjadi daging, yaitu tubuh Yesus, dan sekarang kuasa itu akan diberikan padamu melalui perjamuan ini. Dan roti yang ada ini akan ditambiskan dengan kuasanya, anggur ini akan ditambiskan dengan kuasa darahnya, sehingga yang ada padamu yang kau terima adalah kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, dan darahnya yang menyucikan. Dosamu disucikan, dosa yang berdosa kepadamu dan bersalah padamu juga disucikan, dibersihkan, sehingga kemuliaan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dan bersama dengan Allah dapat lakukan perkara besar. Mari kita naikkan dia salibnya selama mulia. Habiskanlah roti ya Tuhan yang menambahkan tubuhmu dengan kuasa kebenaran, anggur yang menambahkan darahmu dengan kuasa Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Engkau menderita dan disiksa Tuhan.
yang hari ini hadir dalam rohnya di saat ibadah, khususnya dalam memperingati hari pengorbanan kematiannya bagi kita, dan juga Ia telah menanggung dosa kita satu kali untuk selamanya, dan siapa yang ada dalam Dia diberi kuasa menjadi anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, sebagai yang sudah ditebus, sebagai yang dijadikan menjadi milik, hari ini kita mau bersekutu dengan Dia dalam tubuh dan darahnya. Peganglah roti di tangan kananmu, angkat lebih tinggi dari kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita lakukan semua ini untuk mengingat akan pengorbanannya. Berharga bagi kita dan bersyukur buat semua yang lakukan untuk keselamatan kita. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah bagimu persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang penebus, kita memakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Peganglah cawan yang berisi anggur yang telah ditambiskan dengan kuasa darah Tuhan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah bagimu persekutuan dengan darah Kristus. Izinkan kuasa darahnya mengalir hari ini, menyucikan dan menguduskan, memberi kekuatan baru. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima dan meminum darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kasih karunia-Mu. Kami tahu Engkau hadir dalam diri kami oleh Roh dan kuasa tubuh-Mu pun dan kuasa darah. Yang lemah dikuatkan, biar yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkaya, yang tidak punya pengharapan mendapat pengharapan, dan Tuhan yang dimuliakan dan berkarya. Hadirat mulia besar dan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan hari ini selamanya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Tuhan. Ya, baik, terima kasih buat pelayanan hambanya untuk hari ini. Kami dari Gereja Gereja Indonesia, terima kasih Agape sebagai pimpinan hambanya, mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk oleh pelayan kita pada siang hari ini. Dan doa kami terus Bapak Pendeta Monang dipakai Tuhan luar biasa dimanapun Bapak melayani. Kemudian saya akan menyapa kita semua. Shalom. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan beberapa pengumuman kepada kita. Yang pertama,
raya minggu depan adalah WN Ibu Gembala, pengorbannya saya sendiri. Kemudian komsel jangan lupa, konsep legalnya Ibu Gembala, dan sharing firman Tuhan adalah manajemen Junta atau Khalifah. Kemudian doa puasa sama-sama kita melakukan ini. Kemudian ceria yang melayani adalah saya sendiri. Kemudian youth adalah WN-nya adalah saudari Dona, ya, pengajarnya saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita, dan terima kasih, tetap semangat untuk boleh melayani Tuhan, dan saya kembalikan ke WL. Ya, semua diberkati firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita mau berikan persembahan kita yang kedua dan yang ketiga untuk Paskah. Kita angkat satu pujian. Kami yang bertugas sama-sama. Hadir pada siang hari ini, kembali kami disegarkan, dikuatkan oleh pemberitaan firman-Mu Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat memberikan jalan keluar. Doa hamba-Mu bagi semua kami Tuhan, bagi yang berkeluarga tetap Engkau memberkati rumah tangga kami, memberkati kesehatan kami, memberkati suami dan istri kami. Bagi kami muda-mudi Tuhan, bagi kami yang bekerja Tuhan, terus angkat karir kami Tuhan. Bagi kami yang sekolah Tuhan, Engkau terus pelihara kami, terus berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan kami bisa menyelesaikan studi kami. Bagi anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, bukan jalan-Mu ya Tuhan. Bagi kami juga anak-anak-Mu yang melanjutkan sekolah mereka, Tuhan berikan sekolah yang terbaik. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah terus kami memiliki hati untuk melayani Engkau ya Tuhan, mengasihi Engkau. Begitu demikian juga Tuhan, hamba berdoa terus Tuhan,
berikan pertumbuhan jiwa dalam pelayanan kami, berikan semangat untuk boleh melayani Engkau. Dengan demikian juga Tuhan, hamba berdoa buat seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani pada siang hari ini, mulai dari pemain musik, multimedia yang menjalankan koletan, bahkan juga Tuhan perjamuan kudus, bahkan terutama hambamu yang menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami tidak akan sia-sia dan upah kami sama di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya terus Engkau memakai kami secara luar biasa sesuai dengan talenta dan karunia yang Kau berikan bagi kami, terutama hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan sidang jemaat, bahkan keluarga, bahkan Tuhan kepulangan hamba-Mu Tuhan kembali ke pelayanan ke gereja Tuhan, ke juga Tuhan perjalanan yang lain. Tuhan menutup fokus kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, boleh Tuhan juga terus bagaimana bergandengan tangan untuk memajukan gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan hamba berdoa yaitu buat seluruh setiap persembahan sedang dimantul pada siang hari ini, baik persembahan pertama, baik persembahan kedua, baik persembahan yang ketiga, baik umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan dan memberikan ucapan syukur. Doa hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, balaskan berlipat kali ganda, 30, 60 bahkan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja kami GBI secara sinodal, berkati seluruh pengurus baik dari BPH, baik juga BPD, para perwil, para gembala. Tuhan memberkati, pakai dengan luar biasa ya Tuhan, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi bangsa negara kami ini. Berkati pemerintah kami Indonesia, pulihkanlah Tuhan. Kalau hari ini kami sudah masuk kepada endemi, biarlah Tuhan kami boleh semakin kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Tuhan kami berdoa, Engkau telah melalukan Omikron daripada Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan hamba berdoa sebentar kami akan pulang dari tempat kami, dari tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, tuntun kami tibakan dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekali lagi dari seluruh permohonan kami, Tuhan penyertaan-Mu bagi kami, kasih dan anugerah-Mu terus berlimpah bagi kami Tuhan. Dari seluruh permohonan kami, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, kuduskan dan layakkan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa dan berkat saya serahkan kepada Bapak Pembina. Mari angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap kebenaran firman Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang memberkati engkau hari ini dalam baiknya dan persekutuan bersamanya. Tuhan juga yang memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menjaga keluar masuk di kota ini. Tuhan yang mengangkat engkau sebagai kepala dan menjadi ekor. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, dan Dia angkat engkau sebagai kepala, dan nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang dikerjakan tanganmu berhasil, langkahmu penuh keberuntungan. Turunlah atasmu sekalian anugerah yang melimpah dari Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus, oleh pertolongan pemeliharaan tuntunan dari Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan bawa berkat Tuhan kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih.
Semua